Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa setanah air, bersua kembali dalam channel Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani, berangkat dari karunia tertinggi Ilahi Robbi, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, senantiasa berupaya menjunjung tinggi dasar negara, falsafah, ideologi bangsa Pancasila. Pemirsa tercinta, marilah kita senantiasa belajar mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah selalu belajar mencintai Indonesia tercinta. Mencintai Indonesia tentu tidak akan pernah lepas dari masalah. Apakah ancaman kolonialisme baru, ataukah tantangan menginovasi nilai-nilai dasar Pancasila? Mungkin juga hambatan yang ada pada diri kita ataupun birokrasi yang diciptakan menjadi kerangkeng besi. Tentu termasuk di dalamnya adalah gangguan separatisme dan ketidakpedulian birokrasi untuk menampung aspirasi masyarakat yang disuarakan dengan kebenaran hakiki. Pemirsa, jika kita beranjak dari ketuhanan yang Maha Esa, kita coba memahami dari sudut rahmat, maka sesungguhnya rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa meliputi segalanya. Inna rahmatallahi kulase. Sungguh benar-benar rahmatnya Allah, rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa meliputi segala sesuatu. Karena rahmatnya Allah, rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa meliputi segala sesuatu, maka ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah rahmat. Jika kita memahami bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai rahmat, maka kolonialisme gaya baru, separatisme, adu domba di antara sesama bangsa, saling caci maki di antara para ulama dan anak-anak bangsa, semuanya dirahmati oleh Allah. Ketika semuanya dirahmati, maka harus dirangkul dengan kebesaran hati, merangkul neokolonialisme yang sengaja disusun
secara terstruktur, melembaga oleh bangsa sendiri ataupun bangsa lain adalah dengan cara tidak memusuhi, namun menjawab kolonialisme gaya baru dengan ide-ide kreatif. Dan ide kreatif lazimnya disuarakan oleh anak-anak muda. Karena itu jika tim mata kuliah dasar umum, mata kuliah kepribadian punya slogan pembelajaran keren, maka ketika ada ancaman kolonialisme baru pada bangsa kita tercinta ini, maka generasi muda harus tampil, dan sudah tampil dengan ide-ide segarnya. Ada yang menjawab neokolonialisme dengan inovasi di bidang teknologi substitusi bahan bakar. Ada anak-anak belia kita SMA, SMK 2 atau SMK Negeri 2 Kota Malang dengan andalan salah satunya air kencing sebagai substitusi 60% dari bahan bakar minyak. Masih ide kreatif anak muda, pemuda Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, memakai bahan dasar jagung yang oktannya melebihi Pertamax. Masih di Malang juga oleh mahasiswa belia maba ketika itu, substitusi penganekaragaman dalam ketahanan pangan, yakni pembuatan beras dari biji nangka dan dicampur dengan tulang ikan. Jika ada yang bertanya bahwa generasi muda apa yang dikerjakan, maka orang tua yang seperti itu harusnya turun ke dada setiap pemuda Indonesia, terutama yang kreatif. Banyak di perguruan tinggi, banyak di tengah masyarakat. Jika saya mencontohkan Malang untuk memudahkan sekaligus menyemangati Malang sebagai kota pendidikan, menjadi niscaya menyuarakan kebaruan sebagai bentuk sumbangsih remaja, pemuda, mahasiswa dalam mencintai Indonesia. Sekaligus tantangan. Kita boleh menamainya dalam tanda petik neokolonialisme dalam bidang ekonomi adalah terjajahnya warung-warung tradisional, pasar-pasar tradisional dengan pola jual dunia maya. Sadar atau tidak, pola jual dunia maya, reseller atau apapun bentuknya, akan mengurangi
rasa kekeluargaan di antara anak manusia. Peluang, tapi sekaligus adalah tantangan. Hal ini pun juga sebagai bentuk hambatan psikologis dalam rangka untuk mempererat pertalian antara anak bangsa. Karena pasar tradisional yang dibangun sejak era kerajaan-kerajaan Nusantara mengkait kelindankan tali hubungan kekeluargaan seperti yang disuarakan oleh Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno ketika menggali dasar negara yang menjadi Pancasila itu. Gangguan separatisme masih ada. Dan separatisme tidak saja perlu ditangani dengan pendekatan militerisme, tetapi pendekatan yang sophisticated, multidisiplin menjadi niscaya. Karena jika hanya mengandalkan satu pendekatan, maka kita kehilangan jati diri anak bangsa, kehilangan rasa kesejatian, nilai dan makna Pancasila. Karena itu, mahasiswa yang sekarang terutama menempuh mata kuliah dasar umum, buatlah inovasi apa yang bisa diperbuat untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada anak muda dari Universitas Brawijaya Malang menerapkan salah satunya slogan gagasan keren, yakni adalah kreatif. Ahmad Agung Suryatama Al-Banyuwangi. Dia mengajak rekan-rekannya, seluruh mahasiswa yang ada di daerah manapun bahkan di luar negeri, untuk menyatu padu, dirancang dalam 1 tahun 2 kali, akan berpartisipasi di dalam pembangunan desa di mana mereka tinggal. Sungguh ini adalah gagasan inovatif yang mudah-mudahan dapat diejawantahkan, dapat diwujudkan, dapat dimanifestasikan dengan baik. Sudah harus berhenti orang tua untuk menyalahkan anak-anak muda. Karena kalau kita mau jujur pada diri sendiri, kenakalan orang tua jauh lebih berat, jauh lebih besar dibanding dengan kenakalan remaja. Remaja bisa nakal, pemuda bisa nakal, karena orang tuanya yang lebih nakal. Kita ingat sejarah kerajaan Nusantara sampai menjadi Indonesia. Karena pendiri bangsa ini memiliki semangat mulia, maka lahirlah pemuda-pemuda yang menyuarakan Sumpah Pemuda. Lahirlah Bung Tomo yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia beserta seluruh ulama. Keluarga besar bangsa Indonesia niscaya saling mencinta di atas Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangula. Terima kasih segala dukungannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.